Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 izin memperkenalkan diri. Dimulai dari saya, nama saya David Anwarsyah dengan NIM 44521010033. Dilanjut oleh rekan saya. Nama saya Muhammad Nani Syarif dengan NIM 44521010031. Lalu dilanjut oleh teman saya. Nama saya Dinara Riesta Wijaya dengan NIM 4432301003. Nama saya Aristia Aulia dengan NIM 4432301178. Nama saya Esa Putri Rahmadani dengan NIM 443230100083. Nama saya Putri Edina Ramadhani dengan NIM 4432300084. Adis, kamu kenapa? Kok kelihatan murung banget? Iya nih, aku habis dapet nilai jelek tadi. Sedih banget, jadi ngerasa gak sempurna. Gak tau nih si Adis lebay banget, cuma masalah nilai aja dia sampai sedih kayak gitu. Gak usah lebay deh Adis, cuma masalah nilai doang dan gak begitu penting gak sih? Nggak gitu juga gak sih Put ngomongnya? Bisa lebih sopan kan nadanya sama pembicaraannya. Nah iya juga itu, soalnya kan kalau secara etika tuh kita tuh harus memberikan sambutan atau omongan orang tuh secara baik-baik, bukan dengan cara seperti itu. Iya, karena tuh kalau kita sendiri kalau pakai empati tuh, kalau kita berpikir secara pikiran kita itu, kalian juga pasti nggak bakal mau yang bisa dirasain sama Adis. Dan rata-rata tuh orang juga nggak mau di posisi kayak gitu, tertekan pastinya, apalagi dalam posisi belajar kayak gini gitu loh. Iya tuh, jadi itu salah satu contoh dari etika dan empati ketika digabungkan bersama. Nah itu jadi kita bisa tahu di mana yang benar dan mana yang salah. Jadi kan kalau sekarang kayak gitu kita tahu perasaan teman tuh kayak gimana dan bisa peduli atau tidak sama teman. Lagi pada ngomongin apaan sih? Khusus banget. Sebenarnya tuh secara etiket tuh kita tuh harusnya nenangin Adis, kayak nggak apa-apa Dis, masih bisa coba lain kali, nggak harus stop di situ aja. Udah, Adis sekarang nggak apa-apa, aku juga pernah kok ngerasain gagal, tapi bisa lagi, gagal lagi, itu tuh normal kok. Jadi kita harus tetap semangat buat ngelaluinnya. Gitu. Oh iya benar juga sih, maaf ya Adis, tadi aku agak kurang sopan untuk merespon kamu. Selebihnya mungkin aku akan lebih belajar lagi cara berempati sama seseorang yang lagi sedih. Jangan sedih lagi ya Adis, kamu pasti bisa kok, semangat. Makasih ya teman-teman udah nenangin aku, jadinya aku lebih tenang kalau aku tuh nggak apa-apa dapet nilai segitu. Makasih ya teman-teman. Oke guys, jadi dari kasus sederhana ini kita bisa belajar dari 3 etika, etiket, dan empati ini. Kita belajar nih dari etika dulu nih ya. Kita bisa belajar dari memberi landasan moral kita, dan etiket itu kita bisa belajar cara berkomunikasi yang sopan. Dan kalau empati itu kita bisa belajar agar diri kita tuh secara nggak langsung tuh bikin hati kita tulus, bisa pengertian sama teman kita. Dan kalau kita gabungkan nih 3 ini, etika, etiket, empati, itu kita bisa lebih ngertiin suatu masalah teman yang kondisinya terpuruk atau dia stres gara-gara banyak masalah, dan itu mengalami akademis dia lah dalam proses pembelajaran dia. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kita tuh sebagai teman, kita harus bisa lebih peduli lah sebagai teman kita sendiri yang ada di posisi seperti itu. Gitu ya, kurang lebih kayak gitulah. Oke guys, sekian video dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Makasih. Happy watching.